Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Semakin memanas, Anies minta kecurangan pemilu ditangani serius, KPU buka suara. Komisi Pemilihan Umum KPU merespon permintaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan agar laporan kecurangan dalam pemilu 2024 ini ditangani serius. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam pemilu 2024. Menurut dia, hal itu diatur dalam pasal 462 UU nomor 7 tahun 2017. Di dalamnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 hari. Selain itu, ada juga pasal 475 ayat 4 UU nomor 7 tahun 2017 tentang KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024. Salah satunya melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara ulang. Itu sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, ia menuturkan. Sebelumnya, Anies Baswedan yang ditemui di FKUI Salemba mengatakan KPU harus serius menyikapi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 sebab semua laporan mengenai masalah yang terjadi di lapangan perlu ditanggapi. Salah satu indikasi demokrasi baik itu adalah pemilu yang bersih, kemudian jujur. Ya, kalau ada kecurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi, ya, kata dia. Di tengah seruan diskualifikasi Prabowo Gibran, Anies Caimin masih unggul atas Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran unggul atas Anies Caimin, sementara Anies Caimin unggul atas Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di Quick Count dan Realcon KPU hingga Minggu 18 Februari 2024. Namun beberapa pihak meminta keduanya didiskualifikasi. Salah satunya adalah sekelompok purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP3. Buka suara terkait gejolak politik di Indonesia. Mereka meminta beberapa hal di mana dua diantaranya adalah mendiskualifikasi Prabowo Gibran dari statusnya sebagai Capres dan Cawapres hingga memakzulkan Jokowi. Mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024, bunyi pernyataan FKP3. Kemudian, untuk menjadi pelajaran kepada semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan sistem hukum di Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan, mereka menambahkan. Menurut para purnawirawan TNI Polri tersebut, Jokowi, Prabowo dan Gibran telah melakukan berbagai kesalahan yang dianggap telah melukai dan mencederai demokrasi di Indonesia. Apakah Anies Caimin bakal jadi presiden dan wapres? Setelah muncul wacana diskualifikasi Prabowo Gibran, pertanyaan yang muncul adalah apakah Anies Caimin bisa jadi presiden dan wakil presiden RI. Sebagaimana diketahui, Anies Caimin berhasil unggul atas Ganjar Mahfud di berbagai hasil Quick Count dan Realcon KPU. Hingga Minggu 18 Februari 2024, Anies Caimin mendapatkan 24,48% suara
Angka ini jauh di atas Ganjar Mahfud yang baru mendapat 17,57% suara. Memang, Anies Caimin kalah dari pasangan Prabowo Gibran yang mendapat 57,95% suara. Namun jika paslon 02 tersebut didiskualifikasi, maka mereka akan menjadi pemenang sementaranya. Ada kemungkinan jika pemenangan akan datang kepada paslon 01, Anies Caimin, jika Prabowo Gibran nantinya didiskualifikasi. Sebelumnya, pengajar ilmu hukum pemilu Universitas Indonesia UI, Titi Anggraini, mengatakan bahwa setidaknya ada 5 hal yang membuat capres dan cawapres bisa didiskualifikasi. Pertama, jika paslon melakukan tindak pidana larangan kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, lanjut Titi, paslon dapat didiskualifikasi jika ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika terbukti di dalamnya melanggar pelanggaran secara terstruktur.